Materi kita kali ini adalah membahas tentang pendekatan-pendekatan untuk menganalisis sistem. Di pertemuan selanjutnya kita pernah melihat pendekatan-pendekatan tersebut sekitar 5 atau 4 pendekatan yang tujuannya adalah untuk solving business system problems. Berikut adalah beberapa approaches tersebut. Di sini kita melihat ada 5 materi, namun di sini ada 2 approach. Approach ini hanya untuk mengelompokkan, sementara sisanya tetap fundamentally untuk problem solving. Ya, meskipun di sini tidak ada approach, tapi isinya adalah tentang how to solve the problem sesuai dengan paragraf pertama di menit awal tadi. Selain secara fundamental, problem solving, kelimanya ini juga membahas tentang aliran data atau aliran informasi, yang mana nanti aliran data dan informasi itu dicoba untuk digambarkan dari mana mau kemana dan siapa saja yang terlibat. Dari situ akan kelihatan problem yang muncul. Adapun kalau problem itu tidak muncul, kita akan lanjut ke bab ke-6, yaitu fact finding technique for requirements discovery. Ini penjelasan dari sini ya, requirement discovery method. Kurang lebih seperti itu. Karena ketika kita namanya aja approaches ya, pendekatan sistem analisis. Ya, gimana caranya kita menganalisis, yaitu dengan pendekatan untuk apa tujuannya, untuk problem solving. Tapi kan kita harus mencari problemnya dulu. Tapi kalau problemnya nggak ketemu, baru kita pakai fact finding techniques. Jadi kira-kira seperti itu tujuan dari sistem analisis approaches ini. Tadi saya sempat sering mengatakan fundamentally system analysis is about problem solving. Ini yang saya maksud di paragraf pertama tadi ya. Yang saya sering mengatakan ini maksudnya dari sekian banyak approaches atau metode atau metode-metode problem solving, itu secara fundamental tujuannya adalah untuk it's about gitu ya. It's about problem solving. Bagaimana cara memecahkan masalah gitu. Dan buku ini menawarkan ada beberapa pendekatan gitu ya. Pendekatan dan metode-metode ya. Pendekatan yang akan disampaikan itu bukan berarti kita akan melakukan semuanya ya. Jadi di sini hanya dikatakan it should not surprise you that there are many approaches. Sebenarnya banyak approaches itu. Pendekatan itu sebenarnya banyak. Seharusnya itu tidak mengejutkan kita gitu. Ya memang banyak pendekatan itu. Ada yang pendekatan secara heuristik, metaheuristik, intuisi, ilmiah gitu. Nah, di sini ditawarkan beberapa yang menurut penulis itu penting gitu ya. Nah, tapi approaches ini ya, these approaches seringkali dipandang sebagai competing alternatif. Competing ini dikasih garis miring ya. Ini juga penting. Artinya competition, jadi saling bersaing antara alternatif dengan alternatif atau antara approaches dengan approaches gitu, saling bersaing. Jadi kita jangan melihat approaches ini lebih baik dari yang lain atau yang paling unggul, yang lain lebih mengungguli si model driven. Jadi in reality justru kombinasi dari approaches itu bisa saling mengisi one another ya, saling mengisi. Misalkan di model driven
misalkan di model driven itu kurang, nanti diisi oleh accelerate, atau sebaliknya accelerate kurang nanti akan diisi approaches gitu. Nah, tadi saya katakan bukan berarti semua harus dikerjakan, itu tergantung kondisi. Apabila kalau ada kekurangan, misalkan di proyek yang kita kerjakan si accelerate system analysis cocok di proyek kita, tapi seiring waktu berjalan ternyata ada yang kurang, bisa jadi kita isi dengan model driven, atau di awal biasanya digambarkan dulu oleh model ya di awal project. Tapi seiring waktu berjalan kelihatannya ada yang kurang, kita tambahkan accelerate system analysis approach. Begitu seterusnya ya, apabila ada yang kurang tinggal diisi saja. Ini maksudnya complement one another. Karakter ini sudah digambarkan di chapter 3 ya, as agile method. Di sini ada catatan penting juga ya. The intent here is, tujuan kita di sini adalah untuk mendevelop hanya pemahaman tingkat tinggi. Tingkat tinggi kalau di bahasa pemrograman itu kita mengenal high level language sama low level language ya. Kalau high level language itu khusus untuk kalau di bahasa pemrograman tuh bahasa yang dipahami manusia. Sementara kalau low level language itu yang yaitu bahasa yang hanya bisa dipahami oleh komputer gitu ya, oleh mesin, bahasa mesin gitu. Jadi jarang ada bahasa manusianya, kalimat-kalimat jarang gitu. Kalau low level tuh lebih ke kode-kode. Nah, sementara di sini high level understanding saya anggap ini pemahaman kalau di hierarki organisasi ya, low level itu saya anggap sebagai operator yang paling bawah ya, teknis banget pemahamannya. Nah, sementara manajer menengah sampai CEO sampai ke atas biasanya mereka tidak terlalu paham dengan teknis. Jadi itu saya anggap high level understanding mungkin mulai dari atas ya, dari CEO, dari komisaris misalkan, atau direktur juga sama ya, direktur sama CEO itu sama, sampai menengah lah kira-kira. Subsequent chapter selanjutnya di unit ini will actually teach you the underlying techniques. Maksudnya chapter berikutnya ini kan chapter 5 ya. Nah, chapter 6 dan seterusnya akan mengajarkan kita teknik yang dibawakan pada chapter 5 ini. Jadi chapter 6 ke atas lebih detail. Kita mulai dari yang pertama, model driven analysis. Ini pendekatan model ya. Model itu apa sih? Mungkin contohnya dulu barangkali ya, structure analysis, information engineering, dan object oriented analysis are examples of model driven analysis. Nah, ini banyak banget istilahnya, structure analysis, information engineering. Nah, kalau masih nggak ngerti juga di kalimat berikutnya situ ada model driven analysis use pictures to communicate business problems, requirements, and solutions. Jadi sesuai dengan namanya ya, namanya aja model. Tapi meskipun kita tahu ada model model matematik ya. Kalau model matematik itu kan bukan pictures ya. Di sini model yang dimaksud adalah yang menggunakan pictures. Model itu ada banyak ya, model matematik, ada model animasi, yang model grafis ya, lebih ke arah grafis. Nah, di sini dimaksudkan lebih dikhususkan adalah pictures. Oke, kalau lebih jelasnya lagi mungkin kita baca di sini ya. Model driven analysis is a problem solving approach that emphasize the drawing. Menekankan drawing itu menggambar pictorial system model. Jadi
si sistemnya ini dimodelkan secara piktorial. Tujuannya apa? Tuh untuk mendokumentasikan dan validate existing and/or proposed system. Di sini maksudnya validate adalah mencocokkan antara keadaan semula ya, dengan gambar gitu ya. Drawing, kita menggambar keadaan semula, menggambar ke dalam simbol-simbol, bisa ke secara lambang gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini dimodelkan gitu ya. Kemudian yang di atasnya juga bisa ya. Seperti ini. Tapi ini kan konteks yang lebih jauh ya. Ini berbeda secara aliran data ya. Di sini lebih ke urusan bisnisnya gitu ya, lebih spesifik, lingkup sasarannya itu lebih sempit, sementara kalau yang ini sasarannya lebih luas ya. Kalau ini kan sebelum mendefinisikan bisnis, sebelum operasional ya, bagaimana operasional bisnis itu bekerja. Nah, sebelum itu kita menggambar ini dulu ya. Nah, ketika kita sudah ke operasional bisnis, bagaimana bisnis ini berjalan. Contohnya ini di sini gambar tentang ada klub member ya, proses, ada akun, terus order. Ini kan menggambarkan bisnis ya, proses bisnis yang dimodelkan gitu ya. Digambarkan atau dimodelkan sama ya. Maksudnya si ini drawing of the pictorial system models untuk mendokumentasikan dan untuk memvalidasi. Nah, kalau kita menggambarkan existing di atas kertas di komputer tapi tidak cocok dengan bisnis, dengan operasional yang ada di lapangan, berarti nggak valid gitu. Jadi kan ini ada lawan katanya ya, ada valid sama invalid. Nah, kita berusaha untuk valid. Valid itu cocok antara yang kita gambarkan dengan keadaan di lapangan. Ya, keadaan di lapangan. Kemudian sama juga dengan propose system juga bisa dikatakan valid atau tidak valid apabila tidak ada beberapa di dalam sistem pengajuan ini, di dalam pengajuan ada yang tidak cocok dengan keadaan di lapangan. Misalkan ada proses bisnis kita di perkuliahan adalah ada absen ya. Terus kita mengusulkan sesuatu langkah-langkah bisnis, kita usulkan terus ternyata di situ nggak ada absen, berarti nggak bisa ya, karena absen itu penting gitu. Maksudnya menurut UPN absen itu penting gitu. Terus sementara saya mengatakan itu tidak penting dan saya membuat usulan sistem bagaimana kalau absen itu sekian atau dihilangkan atau apalah gitu ya. Nah, nanti kalau gitu caranya berarti tidak valid gitu ya. Tidak valid berarti saya harus mempertahankan absen misalkan seperti itu. Nah, kalau dipertahankan dan itu sesuai, maksudnya saya gambar di atas kertas atau di komputer, absennya masih ada, berarti itu valid gitu. Meskipun saya mengajukan absennya itu menggunakan teknologi misalkan, yang penting absennya ada. Yang selama ini absennya pakai semi manual gitu ya, atau saya usulkan gimana kalau semuanya terintegrasi gitu ya, itu valid karena masih ada absennya. Ultimately the system model becomes the blueprint for designing. Jadi
pada akhirnya model dari sistem itu menjadi blueprint. Blueprint itu artinya kalau di kesehatan ya, dunia kedokteran itu namanya genetik. Jadi kalau genetiknya kita rubah-rubah nanti, misalkan genetiknya tikus ya, kita rubah genetiknya kupingnya, genetiknya buntutnya, kita rubah nanti outputnya juga berubah gitu. Nah di sini sama blueprint, kita membuat cetak biru yang mana biasanya ini kalau di sistem ya digital gitu ya. Kalau di fisiknya adalah kertas. Nah, di situ termuat informasi, termuat juga ada konstruksinya, informasi data dari mana ke mana dan menggunakan teknologi apa dan seterusnya, itu informasinya lengkap di sana. Ya, apakah itu akan dilaksanakan hari ini, tahun ini atau tahun depan, kita perlu untuk membuat blueprint ya. Nah, di blueprint ini bisa termuat, bisa berisikan sistem existing ya, sistem yang sudah ada, dan juga bisa berisikan itu tadi propose sistem ini, sistem yang diusulkan itu sebelum dilaksanakan dibuatkan blueprint yang dicetak. Nah, blueprint biasanya harus sudah disahkan gitu ya, tidak bisa tidak disahkan. Blueprint itu udah satu paket dengan pengesahan. Kalau nggak disahkan oleh stakeholder, baik itu owner maupun teknisi atau sistem analis ya, tidak disahkan, maka itu tidak bisa dikatakan blueprint. Meskipun di dalamnya itu sangat masuk akal dan sophisticated, itu tidak bisa dijadikan blueprint. Oke, di sini ada blueprint untuk mendesain dan memperbaiki sistem. Ini berhubungan dengan sistem yang diusulkan gitu ya. Oke, gambarnya itu apa? Nah, gambarnya di sini adalah of model with which you may already familiar, include flowchart, struktur, hierarchy chart. Ini yang sudah saya jelaskan di contohnya di bawah. Oke, contoh yang tadi kan flowchart ya. Nah, ada juga yang bukan flowchart, tapi juga organisasi chart, organization chart, atau lebih di sini lebih, atau kalau kalian sempat melihat di Google ya, apa yang dimaksud dengan use case modeling, di sini bisa kita atau bisa saya katakan ini semi flowchart ya. Di sini menggunakan panah ya, menggunakan panah, juga ada menggunakan kotak, dan juga panahnya itu tidak hanya panah lurus gitu, tapi juga ada beberapa ciri yang intinya itu adalah model ya. Intinya adalah ini model representation of either reality or vision, baik itu merepresentasikan kenyataan di lapangan atau merepresentasikan vision. Vision itu atau misalkan kita punya bayangan bagaimana tentang bisnis ini berjalan, kita mempunyai bayangan dan belum ada di dunia nyata, belum ada ya, kita modelkan saja gitu, kita gambarkan saja gitu. Intinya adalah model ya. Jadi di sini belajar tentang model use case, terus di sini data modeling, di sini proses modeling, di bawah ada model
object oriented juga ada modelnya. Jadi intinya model lah. Oke, paragraf selanjutnya di sini mengendorse ya Microsoft Visio ini yang software yang mempermudah kita untuk membuat model. Intinya ini hanya informasi aja, software gitu ya, untuk kita bisa dibantu ya, automated tools dalam analisis draw system model. Jadi dibantu oleh software yang membuat model driven analysis approach, pendekatan analisis model driven itu di istilahnya feature ini diperkenalkan di dalam metodologi model driven dan route that were introduced. Jadi tata caranya dapat kita lihat di chapter 3. Let's briefly examine di bab ini menjelaskan secara singkat tiga approaches ya, 3 approach yang populer. Yang pertama adalah traditional approach. Ini kita singkat saja barangkali ya, karena ini sudah pernah dibawakan oleh dosen kelas besar ya. Di sini kita lihat figure 5 ini ya, 5 strip 2 ini. 5 strip 2 ini adalah DFD. DFD itu masuk ke dalam traditional approach. Oke, silakan Anda mempelajarinya secara mandiri. Di sini akan saya lewatkan karena sudah pernah dibawakan. Berikut juga termasuk traditional approach namanya ERD, Entity Relationship Diagram. Ini juga akan saya skip karena sudah pernah juga dibawakan dosen kelas besar. Lanjut ke Object Oriented Approach. Untuk memahami Object Oriented Approach, mungkin kita mulai dari istilah-istilahnya dulu. Di sini kita lihat ada istilah object, kemudian di bawahnya di sini Object Oriented Approach. Ya. Objek ini kan sudah pernah kita bahas istilahnya di semester 1. Ini berisi tentang data yang menjelaskan karakter si person ya. Orang itu punya kulit warna apa, rambutnya lurus atau ikal. Kemudian ini objek itu yang bukan orang, tapi objek ya terserah apapun, baik itu dia place, tempat, atau kejadian, or thing with all of the processes. With all the processes itu called method. Misalkan kita bikin objek namanya orang, dan orang itu berjalan. Nah, berjalan itu adalah metodenya. Orang itu disuruh ngapain? Setelah kita membuat objek berupa orang itu disuruh ngapain? Orang itu disuruh berjalan, misalkan. Berarti metodenya dia berjalan. Orang itu saya suruh untuk makan, jadi metodenya makan. That are allowed to use or update the data, ya itu proses yang diizinkan untuk menggunakan atau mengupdate data dan properties. Misalkan kita membuat person, rambutnya panjang ya, kemudian saya kasih method
metodenya gunting ya, cukur rambut. Nah, yang tadinya rambutnya panjang ya diupdate terus menjadi propertiesnya rambutnya menjadi pendek gitu. Karena sudah saya kenakan method. The only way to assess or update the object data is to use the object predefined process. Ya itu tadi yang saya jelaskan. Ya, kita harus membuat object predefined ini akan gimana ya? Anda harus kembali ke mata kuliah pemrograman komputer ya. Predefined process ini biasanya di baris-baris awal. Kita buat dulu, ini juga datanya. Kita buat dulu di baris-baris awal. Nanti ketika sudah ke main integer itu, baru kita suruh ngapain nih gitu ya. Kita panggil metodenya. Ini agak sulit kalau hanya dengan kata-kata ini Anda harus kembali lagi ke membuka catatan tentang bagaimana cara menulis program. Ya seperti ini langkah-langkahnya. Tapi akan lebih paham kalau Anda melihat dengan catatan yang sudah pernah Anda buat di semester 1 ya. Oke, di sini kita lihat ada C++ ya. Jadi object oriented programming language such as Java, C++ are becoming increasingly popular ya, karena sistematis ya, kita membuat karakternya dulu, membuat metodenya dulu seperti apa, kalau makan, kalau cukur, nah baru nanti kita panggil. Jadi sistematis dan mudah dipahami gitu. Kemudian di object oriented approach has a complete suite of tools known as si OOP ya, object oriented approach OOA itu punya model yang cukup komplit ya. Itu akan unified modeling language yang ada di video 5. Video ini sudah saya sampaikan, video tentang bagaimana cara membuat unified modeling language. Ya, silakan Anda mempelajarinya secara mandiri. Ini akan saya skip. Saya akan summary sedikit tentang model driven analysis approach. Ini terdiri dari tadi tradisional. Traditional approach seperti ini 52 dan 53. Kemudian selain traditional approach, di sini di model driven analysis juga diperkenalkan object oriented approach. Nah, object oriented approach ini ada di 5-4 ya. Yang ini object oriented approach. Nah, sekarang kita ke accelerate system analysis approach. Ini isinya juga ada 2 ya. Kalau yang ini tadi traditional approach dan OOA, object oriented approach. Selanjutnya yang di sini accelerate system juga ada 2. Kita diperkenalkan ini discovery prototyping dan rapid architect development itu. Kita langsung coba untuk memahami yang pertama, discovery prototyping. Di sini
secara singkatnya ada di sebelah kiri di sini ya. Jadi suatu teknik yang digunakan untuk mengenali users business requirement, untuk mengenali, to identify kebutuhan bisnis si pengguna. Caranya dengan by having them react to a quick and dirty implementation. Jadi kita mengimplementasikan secara cepat dan dirty. Dirty itu maksudnya ya seadanya lah ya. Bisa jadi agak sedikit berantakan. Tapi maksudnya kalau kotor itu kayaknya terlalu konotatif ya. Negatif kalau kita sebut dirty itu kotor. Jadi lebih ke berantakan atau tidak sistematis lah. Yang penting kita mengimplementasikan of those requirements ya. Bagaimana nanti reaksinya si usernya gitu. Contohnya ada di sini ya. Si sistem analis ini menggunakan Microsoft Access untuk secara cepat memberikan apa yang dibutuhkan oleh user. Misalkan user butuh database, maka si sistem analis ini langsung saja menggunakan Microsoft Access daripada menggunakan yang DBMS yang terkenal itu, MySQL ya. Daripada menggunakan MySQL, pakai saja yang cepat, Microsoft Access ya karena the intent is usually to develop final. Intinya untuk mendevelop final new system nih, saya kasih yang paling cepat dibangun gitu ya. Microsoft Access tinggal but simple to allow the analyst to more quickly prototype. Bukan ini, jadi intinya yang react ya. Bagaimana nanti si usernya puas atau enggak dengan Microsoft Access. Kalau enggak puas, kita catat. Kalau puas ya sudah pakai Microsoft Access gitu. Ini tadi yang saya maksud ya. To solicit user response. Bagaimana responnya si user? Apakah user itu puas atau tidak puas? Kalau tidak puas, yang bagian mana? Nanti kita catat dan kita carikan selain Microsoft Access. Prinsipnya discovery prototyping ini itu tadi, quick and dirty. Ya ini ini konsekuensi logis ya, kalau pakainya quick ya kemungkinan ada celah atau agak sedikit tidak teratur, kurang organized gitu. Di sini ada kelemahannya ya. Unfortunately, this can encourage a premature focus. Jadi fokusnya terlalu prematur karena si usernya tadi mungkin terlalu puas gitu ya. User can also be misled to believe ya, ini bisa jadi si user itu misled ya, mungkin salah paham bahwa that the complete system can be built just as rapidly. Oh gitu, Microsoft Access sudah dibangun, oh jadi gitu finalnya gitu. Padahal sebenarnya maksudnya itu ini ya, maksudnya itu untuk mendiscourage, tapi si usernya malah encourage gitu. Oh itu finalnya ya sudah gitu. Nah, that tools like Access can be used to build ini ya, rapid or can build the final system. Padahal belum final gitu. Itu kelemahannya, takutnya kedepannya nanti menjadi PR gitu ya, belum selesai ternyata. Oke. Tanpa memperdulikan PR yang tadi ya, discovery prototyping ini is a preferred and recommended approach gitu. Jadi metode ini preferred ini dianjurkan atau menjadi andalan dan disarankan gitu ya.
banyak yang menggunakan ini. Nah, namun sayangnya some system analyst and developer, mereka ini menggunakan metode discovery prototyping untuk mereplace ya secara keseluruhan, untuk mengganti secara keseluruhan, mengganti ini desain model driven design ya. Apa itu model driven design? Yang tadi yang isinya apa, traditional approach yang isinya ada DFD sama ARD itu diganti semua. DFD, ARD, use case yang isinya pictorial ya, model-model gambar, drawing, itu semuanya diganti keseluruhan dengan discovery prototyping. Itu sayangnya begitu. Jadi sistem analis dan developer itu sudah tidak melihat lagi gambar, itu benar-benar wipe out, ganti sistem gitu, ganti cara atau hijrah gitu istilahnya, istilah yang nyerempetnya gitu. Pokoknya saya nggak mau lihat gambar udah. Terus ngapain? Ya langsung aja, langsung yang tadi kita implementasi software yang paling mudah yang berada di pasaran, yang paling mudah kita langsung implementasi aja. Apa yang user minta kita langsung kerjakan di situ tanpa perlu gambar-gambar. Nanti kalau usernya puas ya sudah gitu. Nah, tapi di sini only to learn what true engineer have known for years. You cannot prototype without some amount of more formal design, gitu katanya. Apa true engineers have known for years itu kira-kira engineer sejati yang sudah malang melintang lah ya, yang sudah malang melintang bertahun-tahun itu akan punya statement, akan berargumen bahwa kita tuh jangan membuat prototype tanpa sejumlah yang cukup tentang desain formal ya, more formal design, yang lebih formal. Kita jangan membuat prototype tanpa formal design. Nah, oleh karena itu enter rapid architect analysis ya, di bawah ini ya. Jadi penulis ini kelihatannya bukan bermaksud mendiskreditkan apa nih tadi discovery prototyping ya, silakan saja gitu. Tetapi menurut true engineers yang sejati ya, engineer sejati akan tidak menggunakan discovery prototyping. Adapun kalau menggunakan ya benar-benar darurat atau nanti akan dilanjutkan atau mempertahankan model driven design. Ya. Jadi ini sangat cepat yang ini rapid and dirty ini. Nah, adapun selanjutnya kalau tidak ingin mereplace model driven ya ke sini rapid architect analysis. Tapi tetap ini kalah cepat ya, meskipun ini namanya rapid, tapi tetap kalah cepat sama discovery prototyping. Oke, rapid architect analysis ini intinya adalah mendapatkan sistem model ya. Kita ke sini dulu untuk mengingat. Ini kita kan sebenarnya mau sistem analisis itu apa sih? Mengurai kan. Analisis itu kan mengurai sistem. Sistem apa ya? Sistem bisnis. Kita urai dengan berbagai cara. Di sini diurai dengan cara gambar. Nah, kalau yang accelerated system, langsung saja ke sini. Yang ini kan udah saya bahas ya, discovery. Bagaimana cara mengurai sistem ya di sini, yaitu dengan cara membongkar ya. Istilahnya itu reverse engineering. Reverse itu mundur, engineering itu metode atau teknik. Nah, kalau digabung jadinya teknik mundur. Maksudnya mundur ini tadi kan saya katakan membongkar ya. Jadi barangnya itu sudah ada. Contohnya di sini from existing systems.
Ini maksudnya sistem informasi sudah ada ya, sudah ada. Jadi ada misalkan ada UMKM kopi lah misalkan yang paling populer kan. UMKM kopi itu tentunya dia sudah punya sistem di dalamnya. Biasanya sistem kasir kan. Produknya apa, menunya apa, terus laporan keuangan, harga, dan seterusnya itu udah terintegrate dengan sistem kasir, aplikasi kasir. Itu sudah ada sistemnya, existing namanya. Nah di sini kan to derive sistem model. Nah, model bisnisnya gimana ini si kopi ini, warung kopi? Model bisnisnya gimana ya? Kita bongkar aja. Ya, from existing. Kita bongkar di sini. Reverse engineering itu barang yang udah ada ya kita bongkar sistem kasirnya itu. Kita kalau di pemrograman komputer nih, misalkan kelompok lain, kelompok teman udah bikin program, atau kalau programnya senior lah ya, misalkan senior tahun lalu, kita bongkar dengan tujuan untuk mendapatkan model. Itu tujuan yang paling dekat, mendapatkan model. Nanti tujuan yang jangka panjangnya kita ingin memperbaiki software, maksudnya ingin kita tambah fitur ya. Gimana nih caranya nambah fitur ya, kita bongkar dulu software ya senior misalkan, kita bongkar terus kita tambahin ya. Kalau di industri kendaraan, mobil atau motor, itu mobilnya sudah ada, terus kita mau coba tambahkan tenaga listrik atau digerakkan oleh motor listrik. Nah, kita bongkar itu ban yang di belakang, kita bongkar, terus kita gambar, kita desain ulang. Karena mendapatkan modelnya kan sulit itu. Misalkan mobil lama, database-nya kan nggak ada. Berapa ukuran sebenarnya? Itu nggak sulit menemukan, kecuali kalau kita pergi ke ATPM mobil tersebut, misalkan mobil Honda atau Toyota, kita pergi ke sana, kita minta blueprintnya. Saya mau tahu ukuran pelek atau ukuran knuckle atau ukuran long tie rod, short tie rod. Saya mau tahu itu semua karena saya ingin menambahkan atau plug-in motor listrik di situ terintegrasi gitu. Tapi kan saya butuh ukuran. Itu harus ke sana. Nah, daripada ke sana kita bongkar aja mobil orang gitu. Oke, singkat cerita ke sini, kita kembali ke sini. Reverse engineering itu intinya kata lainnya adalah membongkar. Nah, dibongkarnya ini pakai namanya case. Case itu dari tadi ini pakai ini muncul terus ini case ini. Case itu artinya komputer. Coba kita lihat sebentar di sini ya. Computer Assist System Engineering. Intinya dia seperti Visual Basic. Misalkan kita mau bongkar software senior, kita bongkarnya di mana? Terserah. Senior itu pakainya Visual Basic atau bukan. Kalau pakainya Visual Basic ya kita bukanya di Visual Basic. Tapi kalau kita mendapatkan itu dibikin oleh senior pakai C++, ya kita pakainya Visual Studio Code, kita bongkar di situ. Nah, di sini contohnya ya. Ini Screen Capture of System Architect Case Tool. Ini kan simbol-simbol ERD. Jadi dibongkar database-nya, kemudian dibuka di suatu software dan isinya ini gitu. Ini juga ada di MySQL juga ada. Kita bisa menggambar di dalamnya. Terus kita simpan di suatu file gitu ya. Itu case ya. Jadi nanti ini existing system yang tadi misalkan sistem kasir itu kalau memang bisa dibongkar, ya kita bongkar aja di suatu software. Case itu istilah umum ya. Dia ini bisa saja softwarenya berupa Visual Studio, bisa MySQL, bisa
Visual Basic, dan seterusnya ya. Jadi yang aplikasi kasir itu kita bongkar, terus untuk apa kita bongkar? Ya ini untuk kita mendapatkan nih to derive sistem model, untuk mendapatkan model. Terus pertanyaan selanjutnya, untuk apa kita mendapatkan model? Untuk apa? Untuk kita bisa mengurai sistem. Kalau sistem udah diurai, kemudian dalam bentuk model ya, penguraian dalam bentuk model, maka kita bisa memperbaiki. Misalkan kalau ada yang kurang di sistem kasir, ya, misalkan ya, kalau ada user yang merubah order, udah terlanjur ordernya kita tekan enter, itu sudah diproses, terus tiba-tiba dia mengubah, nah itu gimana tuh caranya? Nah, kalau memang ada kemungkinan bisa itu dirubah, kita bongkar dulu database-nya itu bagaimana alirannya. Apakah kita bisa mendelete begitu saja, atau kita tambahkan catatan bahwa order ini dirubah. Nah, bagaimana caranya menambahkan catatan itu? Ada stroke, nanti stroke keluar, tapi di dalam itu ada tulisan order ini telah dirubah menjadi. Nah, untuk menambahkan itu kan kita harus bongkar dulu itu programnya. Kita harus tahu dulu modelnya. Di mana kita bisa naruh? Oh, di database yang itu kita bisa naruh keterangannya. Itu gunanya model untuk memodifikasi apabila memang diperlukan, misalkan ada masalah seperti perubahan order. Ini ya, the resulting system models can then be edit. Nah, itu yang tadi saya katakan, edit and improve by system analyst. Misalkan ada order yang berubah tuh gimana? Kita edit dan kita tambahkan catatan bahwa order ini sempat dirubah, misalkan seperti itu. And user to provide a blueprint. Oke lah, ini kita lewatkan saja. It should be apparent that rapid architect analysis is blending. Nah, blending itu yang tadi saya katakan, kalau di sini kan dia mereplace gambarnya ya, gambar ARD, DFD, use case, atau segala gambar tuh bener-bener completely replace. Nah, kalau di rapid dia blending. Berarti di rapid architect analysis ini ada gambar juga, dan juga ada accelerated analysis approach. Pendekatan maksudnya reverse engineering, kita bongkar tapi kita juga menggambarkan, drawing gitu ya. There are two different, ada dua perbedaan ya tekniknya. For applying, jadi untuk menerapkan rapid ini ada dua perbedaannya. Intinya ya, saya kasih saja intinya secara singkat. There are two different teknik, ada dua teknik yang berbeda. Kalau yang kedua ini dia menyebutkan Microsoft Access dan Visual Basic. Ya, those prototype can sometimes be reversed into there. Jadi kalau bikinnya di Visual Basic dan Microsoft Access, ya bongkarnya di sini. Ini kan tadi udah saya ceritakan ya. Kalau bikinnya di sini, ya bongkar di sini. Nah, kalau yang atas ini dia bukan begitu ya. Misalkan bikinnya di mana, bongkarnya di mana gitu ya. Most system have already been automated to some degree and exist as legacy. Artinya sebagian besar sistem itu already been automated to some degree, terotomasi ke some degree, ke suatu tingkat, dan exist, dan dia ada di sana sebagai warisan ya, sistem informasi warisan. Misalkan di UPN ini tahun 2009 menggunakan Unisys gitu. Namanya Unisys, S-nya ada 2 ya. Menggunakan nama, maksudnya aplikasinya namanya Unisys, tapi pembangunnya dengan bahasa
apa itu namanya, PHP kalau nggak salah ya, bahasa PHP. Nah, ketika Unisys menemui batasannya bahwa Unisys tidak bisa lebih dari 10.000 siswa. Nah, disitulah Unisys dibongkar dengan case tool. Ini kan nama umum ya. Nah, bongkarnya macam-macam, bisa di Postgre, bisa di PHP MyAdmin, bisa di apalah. Semuanya hampir semua tuh bisa lah ya. Nah, kecuali kalau yang aplikasi seperti yang sudah execute ya, yang sudah execute biasanya sulit ya. Yang sudah execute biasanya sulit dibongkar maksudnya. Jadi kita harus bikin dari awal kalau yang aplikasi. Tapi kalau database itu hampir bisa dibongkar di mana saja. Oke, jadi itu ya perbedaannya. Ada yang hanya bisa dibongkar di software pembangun ya, software pembuat software gitu. Jadi ada kayak Visual Basic ini kan suatu software yang membangun software. Jadi hanya bisa dibongkar di Visual Basic. Itu kira-kira seperti itu ya. Kedua teknik ini mampu menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya ya, yang mana si engineers ini rarely prototype in the total absence. Sangat jarang membuat prototype in the total absent. Ada kehadiran si more formal design ya, tadi yang di atas. Nah, tadi di sini kalau mau bikin prototype itu kalau bisa harus formal design yang lebih ya, yang lebih formal kalau mau prototype, kalau mau bikin prototype. Nah, di both teknik, baik teknik ini dan teknik ini, dia berada di total absent of. Jadi dalam konteks more formal design itu sudah ada, hadir absen. Ya, jadi kalau mau bikin ini tuh bisa tetap membuat prototype meskipun rarely in the total absence of a more formal design. Itu maksudnya. Meskipun rarely itu meskipun jarang si engineer itu membuat prototype dalam keadaan dihadiri atau dikelilingi kehadiran si formal design. And at the same time, pada waktu bersamaan, they preserve the advantage. Mereka tetap mendapatkan keuntungan atau manfaat dari accelerating the system analysis phase. Oke, selanjutnya requirement discovery method. Kita lihat di daftar isi. Oke, yang ketiga ya. Isinya ada dua, yaitu fact-finding techniques dan joint requirement planning, JRP. Ini cuma dua ya, singkat. Secara singkatnya ada di sini kita baca, yaitu proses yang digunakan oleh sistem analis untuk of identifying, untuk mengenali atau extracting itu menarik atau mengekstrak masalah-masalah sistem dan kebutuhan solusi dari user community. Oke, ini dari user community nih kata kuncinya. Karena kan semuanya itu dari yang sebelum-sebelumnya ya, menit-menit sebelumnya itu kan mengenali, memodelkan. Kalau di sini mengekstrak gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan dari existing system. Nah, kalau sekarang ini
dari user community. Both model-driven and accelerated system analysis approach, kedua approach tadi ya, yang model-driven dan accelerated system ini sama-sama berusaha untuk mengekspresikan gitu. Ini to express. Intinya sama-sama untuk menggambarkan user requirement for a new system, either as model or as prototype, baik secara gambar maupun prototype itu langsung ke softwarenya ya. Kalau models itu kan ini ya, model ini kan yang gambar. Nah kalau si accelerated system ini yang barusan ya, di atas itu prototype atau software. Namun buat kedua approach itu, pendekatan itu sangat tergantung pada more subtle need, kebutuhan yang bisa dikatakan ini kebutuhan yang tidak nampak gitu ya. Subtle itu halus, tapi saya melihatnya ini seperti kebutuhan yang tidak nampak, yang tidak disadari oleh si user itu sendiri gitu. Sebenarnya user itu tidak membutuhkan, tapi sebenarnya dia butuh. Ya contohnya absen aja ya. Seringkali kita lupa absen gitu kan. Nah bagaimana, meskipun itu mungkin jarang terjadi, tapi itu cukup fatal kalau misalkan lupa absennya sampai 4 kali, padahal dia hadir. Nah kalau dia lupa 4 kali gitu, baru menyadarinya itu di akhir-akhir semester misalkan, itu kan cukup bahaya gitu ya. Jadi ada saking halus, ini subtle tuh halus tidak nampak ya, saking tidak nampak baru ketahuannya nanti pas di akhir semester, oh iya saya sudah 5 kali nggak hadir gitu. Dan itu berdampak kepada nilainya tidak muncul, atau ada kebijakan nilainya cuma berapa persen misalkan. Nah karena subtle itulah yang tidak kebutuhan yang tidak nampak ini, maka si pendekatan ini si pendekatan model driven dan accelerated system ini kurang bisa mendeteksi, itu intinya, itu mendeteksi kebutuhan ini ya, to actually identify and manage those ya. Tapi kedua pendekatan itu nyatanya gitu ya, sebenarnya kenyataannya sebaliknya tapi dependent lah, bergantung. Furthermore, the requirement for system are dependent on, lebih jauh lagi, requirement for system itu tergantung dari kemampuan si analis, kemampuan si analis untuk mendiscover problem-problem dan peluang ya yang exist in the current system. Oke, itu aja cukup intinya di requirement discovery method ini untuk melengkapi apabila keduanya ini tidak mampu menemukan problem. Maka dibutuhkan dua teknik, namanya phase finding teknik dan joint requirement planning. Fact finding teknik itu isinya seperti ini: sampling, research, observation, questionnaire, interview. Itu silakan Anda mempelajarinya. Ini sangat simple kok ya, sangat simple. Kita langsung ke joint requirement planning. Nah, karena meskipun ini simple, tapi ini banyak pekerjaannya, sehingga di sini dikatakan can be time consuming in their classic form. Gitu ya. Oleh karena time consuming, maka muncullah teknik GRP ya.
secara singkatnya dari sebelah kiri di sini kita baca GRP, the use of facilitate workshop to bring together all. Oke, bahasa saya terjemahkan ya, the use of facilitate menggunakan workshop ya atau seminar ya, tapi lebih cocoknya workshop ya, untuk mengundang semua tuh apa? Mengundang si owner, mengundang user, mengundang analis, sistem analis, si sistem designer sama sistem builder to jointly perform system analysis, untuk join itu bergabung untuk melakukan analisis sistem, untuk mengurai sistem, bagaimana sistem itu berjalan, sistem bisnisnya ya. GRP is generally considered a part of a larger method called JAD. Jadi GRP ini adalah a part, bagian dari metode yang lebih besar namanya Joint Application Development atau disingkat JAD. JAD itu a more comprehensive application of GRP technique to the entire system gitu katanya. Jadi lebih komprehensif, lebih keseluruhan. Oke, kembali ke sini, GRP trained or certified. Jadi seseorang yang sudah dilatih atau tersertifikasi GRP usually biasanya berperan sebagai fasilitator di dalam workshop, yang mana workshop itu biasanya dijalankan mulai dari 3 hari sampai 5 hari full day ya. Full day itu dari jam 8 sampai jam 4 ya. Kalau swasta itu biasanya 9 to 5 gitu ya. Tapi kalau kita negeri dari jam 8 sampai jam 4. This workshop can replace weeks. Intinya kalimat ini bisa mereplace teknik fact finding ya. Maksudnya karena si fact finding ini bisa lebih dari mingguan ya, seminggu atau lebih, atau bahkan bulanan, bisa saja GRP kita laksanakan agar mendapatkan waktu yang lebih singkat. Ya, this workshop can replace weeks or months of classic fact finding. Oke, itu aja secara singkat GRP. Selanjutnya kalian bisa membacanya secara mandiri. Kita lanjut ke business process redesign method. Ini kita sudah sejam lebih ya. Ya, membahas ini udah lebih dari 1 jam. Selanjutnya business process redesign method. Business process redesign method dalam bahasa Indonesianya kan intinya dia meredesign. Nah, redesign ini maksudnya secara fundamental ya. Kalau kita baca di sini, yang biasanya bisnis tradisional itu seperti itu, nah kita redesign sehingga ada beberapa langkah yang kita delete. Kita sudah tidak melakukan itu lagi. Ya, ini yang sudah pernah saya usulkan. Kita tidak perlu lagi ada absen ya. Atau misalkan yang biasanya absen pakai tanda tangan, kertas, itu diganti dengan kuis. Jadi, nah maka proses bisnisnya itu akan lebih efisien ya. Lebih efisien itu lebih hemat gitu. Tidak terlalu banyak step-step yang harus kita hafalkan terlalu banyak sehingga kita malah lupa kita harus absen. Jadi maksudnya di sini kan ada improving the fundamental business. Maksudnya fundamental itu ya si absen itu dihapus aja sekalian tuh. Jadi nggak perlu lagi kita absen. Tapi kalau kita pertahankan absen itu ada, misalkan ketika masuk kelas langsung auto absen, kita menggunakan AI atau menggunakan komputer, apa istilahnya itu, computer visualization, misalkan kita pakai kamera ya,
Si kamera itu si computer vision ya. Computer vision itu dia pakai kamera, dia bisa mengenali wajah kita ketika masuk kelas. Kita duduk. Nah, di situ langsung dicatat. Otomatis kita absennya secara otomatis tanpa perlu kita tanda tangan. Apakah itu fundamental? Itu pertanyaannya. Sudah saya jelaskan di beberapa menit yang lalu, kalau itu memang proses bisnisnya sama dengan yang kemarin, ada absen dan itu dipertahankan, berarti itu bukan fundamental, bukan redesign. Itu bukan redesign, itu hanya berubah bentuk. Yang tadinya kita absen pakai tanda tangan kertas, di atas kertas, itu berubah menjadi computer vision, face recognition gitu, dengan menggunakan teknologi. Itu tidak fundamental ya. Itu bukan improving the fundamental business process, bukan. Improving the fundamental itu sama sekali absennya nggak ada. Ya, sama sekali absennya nggak ada. Dan kalau mau tahu hadir atau enggak, atau mengikuti pelajaran atau enggak sih, siswa ini mengikuti pelajaran atau enggak, ya dilihat dari kuisnya. Jadi itu namanya fundamental tuh. Karena si mahasiswa selain dia tidak absen, kebutuhan tentang absen itu bisa dilihat dari kuisnya. Jadi itu diintegrasi sekalian gitu. Digabung antara kuis sama aktivitas mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa tidak beraktivitas berarti dia tidak mengikuti pelajaran ini. Itu fundamental kalau itu ya. Di sini ditegaskan birokrasi yang otomasi is still birokrasi. Ya tetap aja itu birokrasi. Otomasi bukan berarti does not necessarily contribute, tidak secara langsung atau tidak bisa dikatakan berkontribusi terhadap nilai dari si bisnis ya, contribute value to the business, and it may actually subtract value from the business. Jadi justru may actually subtract itu mengambil ya, mengurangi value dari si bisnis. Apa contohnya? Otomasi itu misalkan kalian absen di Google Form, itu malah ngerepotin ya. Google Form adanya di luar dari Leeds misalkan. Ataupun kalau itu tidak merepotkan kalian, tapi itu akan merepotkan si dosen. Dosen itu harus mencatat di tempat yang lain di Google Form, padahal di Leeds itu ada, dan itu masih terjadi di program studi yang lain. Saya melihat masih ada link Google Form, padahal di Leeds itu sudah ada otomasi tentang absen. Jadi nggak perlu di Google Form. Nah, ini akan merepotkan si mahasiswa dan dosen. Kenapa merepotkan mahasiswa? Karena mahasiswa itu kan dosennya banyak, ada sekitar 9. Misalkan ke-9 dosen itu memiliki sistem absen yang berbeda-beda. Misalkan dosen pertama absennya di Leeds, dosen kedua absennya di Google, dosen ketiga absennya di Quiz gitu. Yang keempat absennya caranya di Zoom, di kameranya dinyalain, dilihat, dicatat secara manual gitu ya. Dan seterusnya itu kan nanti akan membingungkan mahasiswa itu. Jadi mahasiswa agak terdistract atau lupa sebenarnya ini cara absennya gimana, akibatnya banyak yang lupa absen barangkali itu. Ada variasi cara-cara absen. Nah, makanya itu yang dimaksud subtract value from the business gitu. Jadi nilai bisnis misalkan UPN punya nilai bisnis pendidikannya, mahasiswa nyaman gitu, mahasiswa nyaman belajar di UPN, mahasiswa aman belajar di UPN, mahasiswa merasa terjamin
terjamin prosesnya, tidak berbelit-belit di UPN mudah misalkan. Itu kan nilai-nilai bisnis yang sedang dikembangkan di seluruh kampus ya. Bagaimana caranya kuliah itu nggak terdistract dengan proses yang basa-basi gitu. Ya, proses yang panjang yang bisa justru mendistract, mengalihkan perhatian yang harusnya belajar eh, materi kuliah malah mikirin proses gitu loh. Proses setelah ini apa? Setelah ujian apa? Setelah apa, sebelum ngisi KRS apa? Setelahnya apa, ngapain? Saya harus ketemu siapa? Nah, daripada mikirin itu, nah maka muncullah nilai mahasiswa terjamin prosesnya, nyaman, aman, dan seterusnya lah. Nah, dengan adanya kebingungan absen tadi justru malah subtract, ya, subtract value from the business. Oke, itu aja lah yang perlu disampaikan di sini, karena di sini sudah dijelaskan ya. Di sini sudah dijelaskan. Nah, di bawah ini kebetulan tidak ada contoh yang spesifik. Maka kita lanjut saja ke fast system analysis strategy. Ini yang terakhir ya dari sub bab yang ini terakhir. Oke, tapi kita lihat di sini kan sangat ini ya, sangat singkat sekali. Dan ini si penulisnya merujuk ke chapter 3 dan ini sudah pernah ya, sudah pernah kita bahas, sehingga kita akan skip lagi ke scope definition phase. Oke, sini ya.